Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita I'm the Virus Monarch. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Seketika perhatiannya teralihkan dengan kedatangan Yikyang bersama beberapa rekannya. Ia menanyakan, kenapa mereka kembali? Apakah ingin berbagi beberapa rampasan? Dengan sedikit tawa, Yikyang mengatakan bahwa Jinbei telah bercanda. Bukankah Jinbei telah membinasakan monster terakhir sendirian? Lalu bagaimana bisa ia membagi rampasannya? Mendengar itu, Jinbei bergumam membenarkannya. Yang dibilang Yikyang memang masuk akal. Tapi sayang sekali, ia sudah melihat sifat asli Yikyang sebenarnya. Ia menghentikan gumamnya dan memperlihatkan item yang telah ia dapatkan sambil mengatakan, sungguh bos dunia rahasia ini telah menjatuhkan banyak barang bagus. Sedangkan yang berada di tangan kanannya adalah gulungan misi transfer, pekerjaan pemburu demon tingkat S. Apakah Yikyang tidak tertarik sama sekali? Di saat berikutnya, Yikyang juga memperlihatkan item yang ia miliki, mengatakan pada Jinbei yang ia sebut sebagai saudara. Ini semua adalah ramuan garis keturunan yang baru saja semua orang dapatkan di sini. Adalah sebuah kebohongan jika ia mengatakan tidak menginginkannya. Tapi ia bukannya bodoh. Bilang saja Jinbei ingin mendapatkan semua hadiahnya setelah menyelesaikan misi ini. Jinbei menimpali bahwa itu adalah perkataan yang baik. Yikyang pasti kembali tidak hanya untuk memberikan ucapan selamat atas keberhasilannya setelah membinasakan bos dunia rahasia ini. Jika ada yang ingin Yikyang katakan, silahkan saja. Yikyang mengatakan, tujuannya kembali bukanlah masalah besar. Ia hanya ingin berteman dan bertanya di mana Jinbei tinggal. Karena ia saat ini sedang membersihkan pinggiran Barat Wojang, akan sangat buruk jika ia secara tidak sengaja mengenai wilayah Jinbei. Mendengar itu, Jinbei teringat Mingming yang berada di tempat Western Outskirts atau GYM pinggiran barat. Mengetahui ini, ia mulai kesal pada Yikyang yang berusaha bersikap baik tapi mencoba menguasai wilayahnya. Ia menghentikan gumamnya, meminta pada Yikyang untuk tidak khawatir karena pemukimannya berada di Jiangxing. Di pinggiran barat Wojang, ia hanya tahu satu, yaitu tempat GYM. Di benaknya berpikir, mari mereka lihat apa yang dapat mereka ketahui tentang pengaruh Yikyang terhadap lingkungan si pemimpi. Dengan sedikit tawa, Yikyang mengatakan bahwa ia bersama rekannya baru saja mengambil alih GYM di pinggiran barat beberapa hari yang lalu dan sekarang mereka harus membersihkan perimeternya. Dengan kekuatan yang Jinbei miliki, Jinbei pasti mempunyai pengaruh yang besar di kota Jiangxing. Karena itu, mereka bisa berteman dan saling membantu. Sebelum menjawab itu, Jinbei penuh tanya, apakah Yikyang sudah mengambil alih area GYM? Apa yang disebut Yikyang tidak lebih dari sekedar ungkapan halus untuk melakukan pembinasaan. Sekarang Jinbei mengerti, itu sebabnya ia tidak pernah mendengar tentang kemampuan mimpi dalam kehidupan terakhirnya. Mingming kemungkinan besar dibersihkan oleh orang-orang ini. Tiba-tiba gumamnya terhenti karena mendapati sebuah pesan dari Mingming. Ia pun berbalik badan minta izin pada Yikyang untuk menunggunya sebentar. Dari pesan itu, Mingming menyampaikan bahwa banyak evolusi yang tiba-tiba datang ke tetangganya. Para evolusi itu tampaknya menuju rumah ke rumah untuk mencari sesuatu dan ia pikir mereka akan segera datang ke tempatnya. Jinbei mengatakan bahwa para evolusioner itu sedang membasmi para zombie dan evolusioner lainnya. Jangan biarkan mereka masuk ke rumah karena ia akan segera ke sana. Setelah membalas pesan itu, Jinbei sejenak terdiam, kemudian mengeluarkan salah satu kemampuannya.
itu terlihat dari tubuhnya yang perlahan memancarkan sesuatu sambil mengatakan kalau Yikyang sebenarnya adalah. Sebelum selesai berbicara, Yikyang menyela menertawakannya. Apa yang ingin Jinbei lakukan? Namun tawa itu tidak bertahan lama karena Jinbei telah melesatkan tekniknya yang mengikat seluruh anggota tubuh. Ia juga menggunakan teknik melahap evolusi untuk membaca memori sambil bergumam. Dengan potongan ingatan Yikyang, ia tidak menemukan lokasi pasti dari lingkungan Mingming atau lokasi GYM dekat apartemennya. Di sisi lain, rekan Yikyang yang menyaksikan itu mulai panik dan ketakutan. Mereka bahkan lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Melihat itu, Jinbei mengatakan bahwa sepertinya ia harus membiarkan seseorang hidup untuk memimpin jalan. Orang yang memperingatkannya tentang bos dunia rahasia sepertinya tahu banyak dan ia akan menyelamatkannya. Berpindah tempat di pinggiran barat Wojang, Komunitas Internasional Jinhoi, Gedung 16, Unit 1 di bagian kamar Mingming. Saat ini terdengar suara seseorang yang tengah mengetuk pintu, menanyakan apakah di dalam ada yang ingin membuka pintunya. Mendapati itu, Mingming mendekat dengan pelan, membawa sebuah pemukul tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terlihat dari luar, ada 3 orang pria yang sudah menunggunya. Pria yang berada di depan pintu mengatakan kalau ia akan menghitung sampai 3. Jika tidak ada yang bilang ya, maka mereka akan langsung masuk. Mendengar ancaman itu, Mingming tidak ada pilihan lain selain menjawabnya. Ia dengan gemetar memaki bahwa tamu yang ada tidak diterima di sini. Segeralah pergi. Jika mereka memaksa masuk, jangan salahkan ia jika bersikap kasar. Mendengar yang menjawab adalah seorang wanita, mereka sangat gembira dan menanyakan, bagaimana cara seorang gadis bersikap kasar? Jangan gugup, biarkanlah mereka untuk masuk. Ucapan itu membuat Mingming semakin gugup. Bagaimana tidak, beberapa pria mencoba bersikap kurang ajar padanya yang hanya seorang diri. Untuk menghindari itu, ia segera menggunakan kemampuannya. Ia mengambil nafas dengan dalam yang kemudian berteriak sekeras-kerasnya. Dari teriakan itu menghasilkan gelombang bunyi yang sangat keras membuat para pria mengerang bahkan mengeluarkan cairan merah pada indera mereka. Di sisi lain, Mingming yang melakukannya juga hilang keseimbangan. Tongkat yang sebelumnya berada di genggaman kini terlepas dan ia terjatuh sambil menutup mulutnya. Dan ternyata ia juga mengeluarkan cairan merah sambil memaki pada dirinya sendiri. Sial, skill ini membutuhkan kekuatan fisik tingkat tertentu. Hanya butuh 1 detik, ia telah kehilangan suara dan separuh kekuatannya. Kemudian ia menatap ke arah pintu, meneruskan. Tapi di luar tidak ada gerakan. Dengan kekuatan mental yang ia miliki, setidaknya mereka seharusnya pingsan. Dan terlihat ketiga pria itu telah terkapar dibersamai dengan adanya cairan merah pada bagian kepala. Namun salah satu dari mereka masih sadarkan diri. Itu adalah pria berbaju merah. Melalui sebuah pesan, ia meminta pada rekan-rekan lainnya untuk berkumpul di gedung 16 lantai 12. Ada seorang gadis yang bisa melakukan serangan mental dan membuat 2 orang rekannya telah binasa. Datang dan jatuhkan gadis itu. Dia tidak akan bisa menggunakan serangan mental sekuat itu lagi dalam waktu yang singkat. Setelah 10 menit kemudian, pintu kembali berbunyi. Namun ini bukanlah sebuah ketukan, melainkan gedoran. Mingming yang sedang bersandar tentu terkejut ketika mendengarnya. Tampak di wajahnya menunjukkan rasa takut, tapi ia hanya bisa berdiam sambil menghela nafas berulang-ulang. Sebab setengah kekuatannya telah terkuras akibat teknik sebelumnya. Kali ini ia benar-benar pasrah. Terlihat tekanan di pintu itu semakin kuat, pertanda bahwa orang-orang yang berada di luar mencoba mendobraknya sebelum pada akhirnya terbobol karenanya. Setelah pintu berhasil terbuka, mereka segera masuk untuk mencari penghuninya yang telah membinasakan rekannya.
Tidak memerlukan waktu yang lama, mereka pun berhasil menemukan Ming Ming yang adalah pelakunya. Pria berambut tipis dengan sebuah senyuman mengatakan bahwa Ming Ming sebenarnya adalah gadis yang cantik. Kenapa Ming Ming berkeringat banyak? Apakah lelah? Rekannya yang berada di belakang juga angkat bicara menanyakan, kenapa kakak tidak berteriak kali ini? Kakak sangat cantik, tapi teriakan kakak sangat jelek. Ia datang ke sini untuk mengajari kakak bagaimana caranya seorang wanita harus bertindak. Dengan kekuatan fisik dan mental yang tersisa, ia mungkin bisa melepaskan api hitam neraka sekali lagi dan ia pun segera melakukannya. Alhasil, teknik ini membuat kedua pria mengerang sebelum pada akhirnya binasa. Dan yang kedua kalinya, Ming Ming terjatuh bahkan tersengal-sengal karenanya. Di benaknya berpikir bahwa yang Chin Bai bilang benar. Keempat atribut tersebut saling melengkapi dan bukanlah hal yang baik jika hanya satu atribut yang terlalu tinggi. Tiba-tiba tiga orang pria kembali datang. Pria berbaju abu mengatakan, "Teman-teman, sepertinya gadis ini benar-benar kehabisan tenaga." Pria berbaju putih menyambung, "Hei gadis cantik, pilih apakah ingin mati atau ingin menjilatnya." Ming Ming tidak memberikan respon karena saat ini ia sangat pusing dan merasa sepertinya akan pingsan. Ia mencoba mengulurkan tangan dengan maksud untuk menjauh ke arah jendela kaca karena ia tidak ingin jatuh ke tangan para lelaki itu. Namun sayang itu tidak bisa, ia benar-benar kehabisan tenaga. Melihat itu, pria yang berada di tengah mengatakan, apa yang rekannya tanyakan, bukankah gadis ini sudah jelas memilih kematian? Suruh semua rekannya agar datang kemari untuk bermain bersama menikmati tubuhnya. Mendengar itu, Ming Ming mengarahkan seluruh tenaga untuk bangkit dan mencoba kabur dari mereka. Namun sekali lagi, itu tidak bisa. Mereka berhasil menangkapnya sambil memaki bahwa gadis jalang ini memang cukup merepotkan. Tanpa membuang waktu, mereka segera mencoba mengeksekusinya. Tapi Ming Ming tidak menyerah begitu saja. Ia tentu tidak menginginkan hal ini terjadi dan terus melakukan perlawanan. Tapi apalah daya, ia hanyalah seorang wanita dan tidak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan tiga pria. Ia hanya bisa berharap ada seseorang yang datang membantunya. Dan tiba-tiba dari jendela kacanya terlihat seseorang terbang di udara yang kemudian melesat menembusnya sebelum pada akhirnya mendaratkan kaki ke wajah para pria bejat yang ingin menodainya. Alhasil serangan itu benar-benar menyakitkan, membuat mereka terpental jauh ke belakang dibersamai dengan cairan merah yang memercik dari mulut. Sedangkan Chin Bai mendarat sempurna bersama Ming Ming yang sudah kelelahan. Ming Ming merasa beruntung karena Chin Bai telah datang membantunya. Ia juga meminta maaf karena tidak pandai belajar. Chin Bai menimpali untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Ming Ming telah melakukan pekerjaan dengan baik. Istirahatlah dan serahkan sisanya padanya. Ia mengalihkan pandangan pada para pria yang tersisa sambil memaki bahwa siapapun yang berani menindas muridnya, maka dipastikan tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Sebelum menghabisi mereka, ia membaringkan Ming Ming terlebih dahulu. Sedangkan para pria yang mencoba mengganggu Ming Ming mulai bersiap menggunakan senjata. Pria yang memegang pedang mengatakan kalau ada satu lagi. Rekannya yang berada di samping menanyakan, apakah gadis kecil itu mendapat bala bantuan? Pria yang membawa pedang menimpali, tidak peduli siapapun itu akan mereka binasakan. Ia segera memerintahkan rekannya untuk membereskan Chin Bai. Mendengar itu membuat kemarahan Chin Bai tidak tertahankan. Ia mulai mengambil ancang-ancang dengan tubuh yang dibubuhi energi ungu yang kemudian melesat dengan kecepatan tinggi bahkan sebelum mereka bergerak. Alhasil satu persatu dari mereka harus menerima serangan itu dan mereka pun dilibas habis tanpa tersisa dalam waktu yang sangat singkat. Di saat berikutnya, Chin Bai menanyakan apakah tidak ada lagi yang tersisa.
Bukannya mendapatkan jawaban, namun yang terdengar adalah suara Ming Ming mengatakan bahwa ia sangat lelah. Tidak hanya itu, ia juga mengucapkan kalimat yang sembarangan yang tidak dimengerti. Mendapati itu, perhatian Chin Bai pun teralihkan dan segera menghampirinya. Ia menilai bahwa Ming Ming telah menderita sakit kepala dan halusinasi akibat kelelahan dan penggunaan kekuatan mental yang berlebihan. Bahkan Ming Ming tidak menyadari kehadiran Chin Bai yang berada di dekatnya, sehingga ia menanyakan di mana Chin Bai. Chin Bai pun meraih lengannya dan menjalin jari-jarinya sambil mengelus kepalanya mengatakan bahwa ia ada di sini. Namun tiba-tiba dalam kesenyapan ini muncul beberapa orang dari arah belakang yang salah satunya menggunakan kapak siap untuk menghujam. Tapi tidak diragukan lagi kalau Chin Bai memiliki insting dan kesadaran yang sangat tinggi, sehingga sebelum kapak itu mendarat, ia telah menyerang si pria terlebih dahulu. Ia juga merubah bentuk lengannya sampai-sampai membuat lantai menjadi remuk sambil menenangkan Ming Ming untuk tidak takut karena ia akan melindunginya. Kali ini kemarahannya benar-benar tidak tertahankan karena tamu yang hadir berani hanya lewat belakang dan menyerang secara gerombolan. Ini membuat kesabarannya benar-benar habis dan ia pun melepaskan serangan berkecepatan tinggi yang menghabisi mereka hanya dalam sekejap mata. Di benaknya mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti Ming Ming. 1 jam kemudian, masih di tempat yang sama, di atas sofa, terlihat Ming Ming sedang beristirahat di bangkuan Chin Bai. Chin Bai bergumam bahwa kulit Ming Ming telah meningkat pesat. Ia kemudian mengalihkan pandangan pada para pria yang telah binasa akibat tindakan sebelumnya. Dan tiba-tiba dari balik pintu muncul sebuah lengan. Ini membuat perhatiannya terpusatkan. Dan ternyata itu adalah seorang pria. Bersamaan ketika hendak masuk, ia menyampaikan bahwa dirinya adalah. Sebelum menyebutkan namanya, kata-katanya terhenti karena menatap pada kondisi ruangan yang berantakan dipenuhi mayat. Ini menjadikannya sedikit gentar dan sekali lagi menyebutkan dirinya yang adalah. Untuk yang kedua kalinya, kata-katanya tidak selesai karena Chin Bai menyela mengatakan, karena si pria ada di sini, itu berarti semua kekuatan Yi Qiang telah dimusnahkan. Bukankah begitu? Si pria menghadap Chin Bai berjongkok sambil membenarkannya. Sesuai instruksi Chin Bai, ia telah menemukan cara untuk mengelabui Yi Qiang beserta rekannya agar datang membinasakan Chin Bai. Sekarang orang kepercayaan dan bawahan Yi Qiang semuanya telah tewas. Chin Bai menanyakan apakah yang tersisa hanyalah bawahan dari si pria seorang diri. Si pria membantahnya, mengatakan kalau ia tidak punya bawahan atau orang kepercayaan yang bisa dipercaya. Ia hanya punya seorang guru dan anak-anak. Ia juga punya bakat tingkat tinggi yang bernama True Vision. Itulah mengapa Yi Qiang memaksanya untuk bergabung dengan memanfaatkan anggota keluarganya. Seandainya ia mempunyai bakat yang pas-pasan, pasti keluarganya diperkosa dan dibinasakan sama seperti teman-teman tetangganya. Mendengar itu, Chin Bai memuji bahwa si pria mempunyai bakat yang hebat dan si pria adalah satu-satunya yang memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap bos dunia rahasia. Chin Bai menghargainya dan menawarkan apakah si pria mau mengikutinya ke kota Jiangqing. Mendapati penawaran itu, si pria terdiam dan mulai terbata-bata. Melihat itu, Chin Bai kembali menyela. Dengan sebuah senyuman mengatakan, tidak masalah jika si pria tidak mau. Ia bukanlah orang yang suka menindas, terlebih lagi jika itu melalui kekuasaan dan sarana. Namun ia akan tetap menghormati pilihan yang diambil si pria. Si pria menimpali, tidak. Ia tentu saja mau, ia hanya ragu karena banyak orang di pemukiman Yi Qiang yang diperbudak layaknya seperti keluarganya. Chin Bai mengatakan bahwa ia juga bisa menerimanya, tetapi jika jumlahnya banyak, tidak mudah untuk membawa mereka sekaligus ke kota Jiangqing.
Bagaimana jika begini? Si pria tetap di sini untuk menstabilkan situasinya terlebih dahulu. Bersamaan dengan penawaran itu, Chin Bai mengeluarkan sebuah ramuan yang kemudian melemparkannya pada si pria sambil meminta agar menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan. Ia juga telah mengirimkan permintaan pertemanan, jadi hubungi ia jika situasi sudah aman. Pada waktu itu tiba, si pria dapat memutuskan sesuai dengan situasi, apakah akan berkembang di Wojang atau ikut dengannya ke Jiangqing bersama. Mendapati ramuan itu, si pria yang bernama Zhang Long ini menunjukkan sebuah senyuman dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Ia kemudian keluar meninggalkan ruangan itu. Tampak Ming Ming tertidur dengan lelap hingga ileran. Sedangkan Chin Bai masih berdiam untuk membersamainya. Sambil menunggu, ia membuka penyimpanan rahasia, mengatakan, jadi seperti ini saat ia mengeluarkan ramuan untuk Zhang Long tadi. Tampak yang tampil di layar adalah penutup wajah yang didapatkan sebelumnya. Menatap itu, ia teringat ketika menyimpan barang-barang di alam rahasia yang pada saat itu belum bermutasi. Item baru yang ia masukkan adalah gulir transfer pekerjaan dan darah demon. Kemudian ia memindahkan gulir transfer agar berdampingan dengan item penutup wajah. Di saat item itu berdekatan, ia mendapati kalau penutup wajah melihat pada ramuan darah demon. Mulut topengnya juga semakin terbuka. Apakah mungkin mengonsumsi ramuan tersebut? Chin Bai merasa kalau ramuan garis keturunan rendahan ini tidak berguna. Sebaiknya ia gunakan untuk memberi makan topengnya dan mengamati apa yang akan terjadi. Lagi pula, topeng ini adalah harta karun berharga yang bahkan diinginkan oleh Tuan Radu. Mungkin memberinya makan akan membuka beberapa fitur baru, dan ia pun menyerahkannya. Setelah 5 menit kemudian, topeng itu mengeluarkan sebuah senyuman dan semua ramuannya telah menghilang. Ini membuat Chin Bai merasa apes. Ia tidak mengira semua ramuan garis keturunannya dilahap habis hanya untuk mendapatkan satu sendawa. Namun tiba-tiba topengnya memuntahkan benda seperti bola gel. Ini membuatnya terkejut mengatakan kalau itu pasti harta karun tingkat tinggi. Setelah benda itu terjatuh, ia mengamatinya dan bangkit berdiri membawa sebuah tisu dengan penuh tanya. Apakah topeng ini menggunakan tempat yang sama untuk makan dan pembuangan? Apakah ia harus membersihkan kotorannya? Di saat memungutnya, informasi muncul menyampaikan bahwa itu adalah item esensi darah demon biasa kelas A+. Merupakan bentuk kental dari darah demon yang dimurnikan dengan metode khusus. Ini memiliki efek yang lebih kuat dan persyaratan penggunaan yang lebih tinggi. Harus mempunyai kekuatan, kelincahan, fisik 75 atau lebih tinggi. Chin Bai mengatakan bahwa topeng ini benar-benar bisa memurnikan darah demon. Ia tentu merasa senang akan hal ini, karena ia juga tahu tempat untuk mendapatkan darah demonnya yang tidak lain adalah di dunia rahasia. Dengan begini, ia bisa mempunyai darah demon bermutu tinggi yang tidak ada habisnya. Terlepas dari item itu, ia memegang item berikutnya, mengatakan kalau ia sedang terburu-buru untuk bermimpi. Ia bahkan belum sempat melihat gulungan misi pekerjaan yang ia dapatkan. Informasi menyampaikan bahwa gulungan misi transfer pekerjaan pemburu demon ini adalah gulungan khusus dan unik yang hanya dapat dijatuhkan ketika makhluk demon darah murni pertama tumbuh. Menyelesaikan misi ini akan mengubahnya menjadi gulungan transfer pekerjaan pemburu demon. Persyaratan misi adalah dengan menggunakan gulungan untuk memasuki lapisan pertama jurang maut. Untuk menyelesaikan misi dan meninggalkan jurang maut adalah dengan membinasakan 100 demon tingkat rendah dan 100 demon yang jatuh di jurang maut. Jika berhasil, maka dapat kembali. Mengetahui itu, Chin Bai mengatakan kalau kali ini ia tidak akan menyelesaikan pekerjaan dengan susah payah dan segera pergi. Masih di tempat yang sama, pinggiran Barat Wojang, komunitas internasional Jinhui, kamar tidur impian.
Terlihat Jin Bai masih membersamai Ming Ming di tempat tidur sambil memikirkan tentang markas demon dan jurang maut yang adalah tempat penuh bahaya dan peluang. Sedangkan Ming Ming mulai membuka mata yang artinya bahwa ia mulai sadarkan diri. Setelah berbangun, ia mengusap mata terlebih dahulu sebelum pada akhirnya tercengang ketika melihat Jin Bai ada di sampingnya. Ini tentu membuatnya bingung. Jin Bai menenangkannya, mengatakan bahwa ia di sini. Semuanya baik-baik saja. Ia telah membinasakan semua orang jahat itu. Ming Ming mengatakan bahwa ia masih terlalu lemah di dunia nyata. Oleh karena itu, ia ingin memperbanyak latihan fisik untuk memperkuatnya. Jin Bai mengelus kepalanya, menyampaikan kalau tidak banyak yang perlu diperbaiki dari itu. Tugas Ming Ming hanya mempertahankan dan mengkonsistenkan latihan yang telah ia atur untuknya. Tujuan utama Ming Ming sekarang adalah untuk naik level serta memahami dan mengontrol keterampilan. Ming Ming menimpali bahwa pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level terlalu banyak. Selain itu, ia juga sudah membersihkan monster terdekat di dunia mimpinya dan hanya tersisa sedikit. Tiba-tiba ia meneteskan air mata sambil meneruskan. Ia tidak punya kemampuan untuk terburu-buru. Ia juga tidak punya kemampuan untuk menemukan ruang bawah tanah. Setelah menerima curhatan itu, Jin Bai menanyakan, bagaimana perasaan Ming Ming sekarang? Bagaimana jika mereka kembali ke Jiangqing setelah kesehatan Ming Ming sudah lebih baik? Ketika ke sana, mereka akan melewati banyak ruang bawah tanah. Mendengar itu, Ming Ming dengan spontan menunjukkan rasa gembira, mengatakan kalau ia baik-baik saja, tidak perlu beristirahat. Ayo berangkat sekarang juga ke Jiangqing. Di saat ia hendak pergi, tiba-tiba Jin Bai menahannya yang kemudian menggendongnya mengatakan, jika Ming Ming berlari dengan berjalan kaki, bahkan di bulan depan mereka tidak akan sampai. Ia melompat dari jendela meminta pada Ming Ming untuk berpegangan dengan erat dan jangan membuka mata. Jika Ming Ming merasa tekanan anginnya terlalu kencang, maka tepuklah ia. Dan mereka pun melesat dengan kecepatan tinggi melalui atap bangunan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah hutan dan Jin Bai pun menurunkannya. Terlihat tempat ini dipenuhi rerumputan yang sudah melayu, pertanda bahwa mereka telah memasuki desa rahasia yang percaya dengan demon. Dengan rasa heran, Ming Ming mengatakan bahwa pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Apakah ini yang dinamakan dunia rahasia? Jin Bai menyampaikan, salah satu perbedaan antara dunia rahasia dan penjara bawah tanah adalah pintu masuk. Pada dunia rahasia akan memiliki petunjuk masuk setelah dibersihkan. Oleh karena itu, bagi para evolusioner, bahaya tersesat ke dunia rahasia yang belum dijelajahi sangatlah besar. Dengan sebuah senyuman, Ming Ming mengatakan kalau ia akan mengingatnya. Tuan Jin Bai memang tahu segalanya. Apakah selanjutnya Jin Bai membutuhkan dirinya untuk menarik monster? Jin Bai menimpali bahwa ini bukan dunia mimpi. Jadi setiap keterampilan yang Ming Ming gunakan sangatlah penting. Akan lebih aman jika Ming Ming berada di dekat pintu masuk. Tunggulah ia di sini. Sebelum menjawabnya, Jin Bai lebih dulu melesat dan menyerang penduduk yang sudah terinfeksi, mengatakan, misi 3 telah berubah. Tidak hanya sekedar membinasakan demon, sebaliknya membinasakan semua pengikut demon dan pendeta kegelapan. Di sini ia mendapati kalau tidak ada lagi hadiah ramuan garis keturunan sebagai hadiah misi. Apakah tidak memungkinkan untuk mendapatkan ramuan garis keturunan dalam jumlah yang banyak? Ia terus melepaskan serangan tiada henti hingga tak satu pun dari mereka yang tersisa dan kemudian pergi untuk mencari sekaligus membinasakan bosnya. Tidak berselang lama, ia tiba di daerah pegunungan luar Wojang, bagian alun-alun desa rahasia. Pria pengguna tongkat dengan jubah berwarna ungu yang menyadari kehadiran seseorang mencibir bahwa Jin Bai adalah penyusup. Hukuman yang setimpal bagi pengacau adalah menjadi korban dewa demon. Tampak Jin Bai tidak ingin berbasa-basi. Ia dengan segera melesat menggunakan kecepatan tinggi.
Ini membuat si pria terkejut dan bingung sebelum pada akhirnya menerima serangan darinya menggunakan energi ungu. Alhasil, si pria tidak berdaya dan hanya bisa mengerang karenanya. Tapi tidak hanya sampai di situ, Jinbei juga menyerap tubuhnya. Para rekannya yang menyaksikan ini tentu tidak hanya berdiam diri, mereka segera bertindak menggunakan senjata dan menebaskannya. Tapi sayang, itu tidak berhasil karena Jinbei menahan menggunakan perisai seperti tempurung kura-kura yang terbentuk dari energi ungunya. Sistem menginformasikan bahwa membinasakan pendeta gelap Bos Dongyeon Qianhai level 15 mendapatkan 45.000 poin pengalaman. Sistem juga menyampaikan kalau makhluk ini memiliki faktor garis keturunan khusus yang memungkinkannya untuk terus menyerap atau memisahkannya. Penyerapan garis keturunan akan mempengaruhi virus Black Light dan The Body. Mengetahui itu, Jinbei tersenyum mengatakan kalau ini adalah hal yang bagus. Ia masih bisa menggunakan evolusi melahap untuk garis keturunan demon. Kalau begitu, ia tidak akan memberi rasa kasihan. Dan ia pun mengerahkan kekuatannya secara besar-besaran yang membuat para pendeta gelap terhujam karenanya. Sistem memberitahukan bahwa ramuan darah demon tingkat rendah yang lemah telah dipisahkan dengan peringkat C. Jinbei mengatakan kalau minibus memang bisa memisahkan ramuan garis keturunan dan kualitasnya sama dengan bos. Monster Elite sebenarnya bisa memisahkan ramuan garis keturunan, tapi tidak untuk monster normal. Terlihat Jinbei terus menyerap pendeta gelap yang sudah tidak berdaya satu persatu, dan energi itu dapat dilihat oleh Ming Ming yang berada di depan pintu masuk dunia rahasia. Ming Ming duduk di atas batu untuk menunggu sambil mengatakan kalau Tuan Jinbei telah membinasakan bosnya, juga banyak mini boss dan monster elit lainnya. Ia kemudian menggigit bibir sebagai bentuk keraguannya, meneruskan, apakah Tuan mengingatnya? Ia tidak melakukan apapun dan ia juga tidak punya pengalaman. Bahkan jika Tuan Jinbei mengajaknya bertarung melawan bos, itu akan baik-baik saja. Tiba-tiba sebuah suara terdengar memanggil, memintanya untuk bersiap, karena berikutnya adalah gilirannya. Pemilik suara itu tidak lain adalah Jinbei. Ia juga menyuruh Ming Ming untuk mengeluarkan skill mematikan yang dimiliki dan jangan khawatir karena itu masih belum dalam kekuatan penuh. Jadi Ming Ming akan baik-baik saja dengan kekuatan mentalnya. Ming Ming pun menerima perintah itu dan bersiap mengambil nafas yang kemudian menggunakan teknik yang sama seperti teknik yang ia gunakan pada penjahat sebelumnya. Ia berteriak sekuat-kuatnya dan itu kembali menghasilkan gelombang suara yang keras hingga membuat musuh yang terkena disapu habis olehnya. Hanya dalam satu serangan, ia telah membinasakan banyak spesies, di antaranya membinasakan penduduk desa yang terkontaminasi level 10 memperoleh 250 poin pengalaman. Membinasakan seorang wanita desa yang terkontaminasi level 12 memperoleh 400 poin pengalaman. Membinasakan seorang pelancong yang terkontaminasi level 11 memperoleh 300 poin pengalaman. Membinasakan tukang daging yang terkontaminasi level 14 memperoleh 500 poin pengalaman. Dan membinasakan seorang petani yang terkontaminasi level 10 memperoleh 300 poin pengalaman. Dengan berhasilnya membinasakan banyak penduduk yang terkontaminasi, sistem menyatakan bahwa Ming Ming telah naik level dan mendapatkan plus 2 poin atribut gratis. Mengetahui itu, ia tentu merasa senang, ditambah lagi dengan selesainya semua tugas dan telah membinasakan semua monster, ia dapat memilih untuk pergi kapan saja. Ia menoleh memanggil Jinbei, menyampaikan bahwa ia sudah mencapai level 6 dan banyak sekali poin yang ia dapatkan. Jinbei mengatakan kalau ia juga sudah mencapai level 9. Di saat berikutnya, Ming Ming melompat memeluknya, mengucapkan rasa terima kasih karena sudah memancing monster ke sini. Teruntuk Jinbei, ia mencintainya.
Namun tiba-tiba sebuah notifikasi masuk dari Song Ji-kyung yang meminta untuk melakukan panggilan video melalui obrolan pribadi. Chin Bai pun menerimanya dan tiba-tiba ia terkejut ketika melihat kondisi Song Ji-kyung beserta yang lain berada dalam kepanikan. Ia menanyakan apa yang terjadi, kenapa mereka tidak terlihat sehat. Ji-kyung mengatakan kalau mereka membutuhkan bantuan Chin Bai sekarang. Ada seorang goblin yang mengaku sebagai dewa perdagangan telah tiba di pemukiman. Chin Bai pun penuh tanya, apakah yang dimaksud adalah Tuan Radu? Bagaimana bisa dia sampai di pemukiman mereka? Zikyong menanyakan, apakah Chin Bai mengenalnya? Singkat cerita, setelah seharian berada di pemukiman, Tuan Radu mendatanginya dan menawarkan kelas perintah pendirian kota Perak sebagai investasi dengan syarat guild goblin didirikan di bagian terbaik kota. Chin Bai mengatakan bahwa pendirian kota Perak tingkat tinggi sangat jarang. Negara hingga kota yang diakui atas kehendak alam semesta juga memiliki banyak fungsi yang aman. Investasi ini sangat bermanfaat bagi mereka. Zikyong menyampaikan bahwa ia sependapat dengan Chin Bai, tapi masih ada masalah. Tatanan kota Perak ini tidak boleh digunakan kapanpun mereka mau, melainkan harus segera digunakan. Chin Bai mengatakan bahwa serangan monster terpicu ketika kelas tatanan kota digunakan. Tapi jangan khawatir, ia akan kembali satu hari nanti. Zikyong mengatakan, bukankah sebaiknya ia menunda satu hari agar Chin Bai menerima investasinya? Chin Bai menimpali bahwa itu adalah investasi Tuan Radu pada Zikyong, bukan pada dirinya, dan ia juga sudah mengambil investasi lain. Ngomong-ngomong, Zikyong bisa memuji Tuan Radu lebih banyak dan menyebutkan tentang Chin Bai padanya. Zikyong menjawab, baiklah, jangan khawatir. Setelah perbincangan dan panggilan video selesai, Chin Bai meminta Ming Ming kemari untuk memperlihatkan beberapa item yang ia miliki. Ia menyampaikan bahwa ini semua adalah perlengkapan yang dapat meningkatkan fisik Ming Ming. Silahkan ambil apa yang bisa Ming Ming gunakan dan tingkatkanlah fisik sebanyak mungkin. Ming Ming dengan senang hati menerimanya, namun ia bingung untuk apa item itu. Chin Bai menyampaikan kalau di pemukiman sedang darurat. Ia khawatir Ming Ming tidak akan sanggup menahannya jika ia melaju dengan kecepatan penuh. Ming Ming pun memahaminya dan mengambil beberapa dan langsung memakainya. Sekarang ia mengenakan pakaian tebal untuk menahan dingin dari dunia rahasia yang sudah subur, bahkan mulai bersalju. Ia mengatakan bahwa fisiknya sudah lebih dari 30 dan ia punya banyak pertahanan. Berpindah di keberadaan Song Ji-kyung yang sedang menyambut kedatangan Tuan Radu. Ia meminta maaf karena sudah menunggu dan memutuskan untuk menerima investasinya. Sambil menyilangkan kaki, Tuan Radu mengatakan kalau Ji-kyung adalah gadis kecil yang cakap dan tegas. Tidak mengherankan jika pemukiman sebesar itu didirikan pada hari-hari awal kiamat. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah kemampuan Ji-kyung dalam menjaga ketertiban orang-orang yang telah berevolusi. Ji-kyung mengatakan kalau Tuan Radu terlalu berlebihan. Tentunya keterampilan manajemen dan bisnis yang ia miliki bahkan hanya sebagian kecil dari kemampuan Tuan Radu, sang dewa perdagangan. Merupakan suatu kehormatan bagi seluruh penyelesaian mereka untuk dipilih dan diinvestasikan oleh Tuan Radu. Mendengar itu, tatapan Tuan Radu menajam, memuji bahwa Ji-kyung sungguh seorang gadis yang rendah hati. Ia semakin yakin bahwa Ji-kyung dapat menjalankan tempat ini sebagai negara hingga kota terbaik di dunia evolusioner. Tolong jaga baik-baik guild goblinnya ketika saatnya tiba. Ji-kyung perlahan duduk menjawab, tentu saja ia akan melakukannya dengan baik. Sejujurnya, beberapa pengelola pemukiman mereka sudah lama mengagumi Tuan Radu. Ketika salah satu evolusioner mereka mengetahui tentang guild goblin yang akan didirikan di kota, evolusioner itu berhenti untuk menjelajahi dunia luar dan sedang dalam perjalanan kembali.
Tuan Radu menanyakan siapa evolusioner yang dimaksud. Tidak banyak orang yang berevolusi yang mengetahui tentang dirinya dan guild goblinnya. Zikyong mengatakan bahwa Tuan Radu seharusnya mengenalnya. Namanya adalah Jinbai dan bukankah dia juga telah menerima investasi dari Tuan Radu? Seketika mata Tuan Radu melotot ketika mendengarnya. Ia kemudian memperlihatkan panel misi yang harus diselesaikan oleh Jinbai dan mengatakan kalau investasi itu tidak akan berhasil. Zikyong tentu menanyakannya, apakah Jinbai tidak bisa melakukan investasinya. Tuan Radu memperlihatkan misi tingkat S menimpali. Tidak. Ia tidak mengira anak itu akan bertanggung jawab atas penyelesaian misi ini. Dengan adanya anak itu, ini adalah misi yang lebih tepat. Zikyong tercengang melihatnya karena itu adalah perintah pendirian Kota Emas. Tuan Radu membenarkannya, itu adalah perintah pendirian Kota Emas kelas S. Ia kemudian menggeserkan panel misinya pada Song Zikyong, meneruskan bahwa kelas tata kota seharusnya tidak terlalu sulit untuk anak itu. Jika Jinbai kembali tepat waktu, Zikyong mungkin punya kesempatan untuk menghancurkan pengepungan monster kelas S. Zikyong menerima panel misinya dan sekali lagi ini membuatnya tercengang ketika membacanya. Panel misi itu bertuliskan, investasi tatanan pendirian Kota Emas kelas S, deskripsi misi. Setelah 1 hari persiapan, semua monster di sekitar tempat perintah pendiri kota digunakan akan diperkuat dan akan melancarkan serangan tanpa henti ke lokasi perintah pendiri kota. Tugas tersebut dapat diselesaikan dengan bertahan dalam pengepungan selama 5 hari. Hadiah misi, area dengan radius 10.000 meter berpusat di tempat di mana perintah pendirian kota digunakan akan menjadi wilayah kota yang diakui atas kehendak alam semesta dan menerima hadiah pembangunan kota tingkat emas. Mengetahui itu, Zikyong tampak berkeringat dingin, menilai kalau misi itu jauh lebih besar dari kelas A. Tuan Radu mengatakan kalau bahaya misi ini tentu jauh lebih besar. Bagaimana? Apakah Zikyong masih berani menerima investasi darinya? Zikyong menjawab, tentu saja, bersama saudara bayi di sini, tidak ada yang tidak akan ia lakukan. Setelah 1 hari kemudian, Zikyong menatap kedatangan Jinbai di pemukiman Dongsan, area villa teras besar. Setelah mendarat, Jinbai mengatakan bahwa butuh waktu lebih lama dari yang ia perkirakan untuk kembali. Monster sudah berkumpul, jadi mereka harus membersihkan sebagian jalan. Zikyong yang melihat segera menghampiri, mengatakan kalau ia senang melihat Jinbai kembali. Jinbai menyampaikan bahwa ia akan menidurkan wanita yang dibawa di kamar tidur. Ia juga meminta pada Zikyong untuk menceritakan secara singkat tentang situasi saat ini. Zikyong menyampaikan bahwa sekarang seharusnya kurang dari 20 menit sebelum pengepungan. Ia telah mengatur 3 garis pertahanan sesuai dengan medan. Arah menghadap Jiangqing adalah area pertahanan utama dan ia juga telah menyiapkan beberapa skenario pertahanan. Hanya itu yang bisa mereka persiapkan untuk saat ini. Cerita berlanjut di tempat yang sama pemukiman Dongsan, area villa, kamar tidur. Jinbai memuji bahwa Zikyong sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Terlihat ia membawa sebuah koper, mengatakan bahwa ia beserta yang lain telah membersihkan ruang bawah tanah selokan akhir-akhir ini dan akhirnya mendapatkan sisa pakaian wabah. Jinbai menerima koper itu, mengucapkan terima kasih. Memilih Zikyong adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah ia buat. Zikyong juga mengatakan hal yang sama, bahwa memilih Jinbai merupakan keberuntungan terbesarnya. Sebenarnya ia sangat gugup, tapi setelah melihat Jinbai menggendong seorang gadis kembali, membuatnya merasa lebih baik. Jinbai mengatakan kalau Mingming bukan seorang gadis yang ia bawa kembali, tapi adalah muridnya dan bakatnya tidak kalah bagus dengannya.
Ia meminta Zikyong agar menyuruh Songgi untuk datang menjaga Mingming nanti dan jangan lupa beritahu ia segera setelah Mingming bangun. Mingming adalah kunci pertahanan mereka terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi, jadi jangan abaikan gadis ini. Zikyong menjawab bahwa ia mengerti. Di saat berikutnya, mereka keluar dari tempat tidur itu dan Chinbai mengajak Song Zikyong untuk segera pergi, bertemu monster yang menyerang pemukiman mereka. Berpindah di pemukiman Dongsan, tembok kota di kaki gunung. Terlihat tembok daging membentang melindungi pemukiman untuk menahan serbuan para monster yang datang menyerang. Mereka adalah penduduk yang telah terkontaminasi dan sebagian telah bermutasi menjadi makhluk yang mengerikan. Chinbai yang melihat mengatakan, inikah pengepungan Ordo terhadap pendiri kota kelas S? Di kehidupan sebelumnya, ketika kota White Emperor-nya didirikan, itu hanya kelas B. Sangat jauh dibandingkan jumlah monster kelas S yang ada saat ini. Benar-benar berbeda. Jika dilihat dari posisi Chinbai yang berada di atas tembok daging, monster yang mengepung pemukiman sangatlah besar-besaran, tak dapat dihitung jumlahnya. Sekarang waktu yang tersisa hanyalah 3 menit sebelum pengepungan monster dimulai. Mereka mulai meraung satu sama lain sebagai bentuk bahwa mereka sudah haus dan tidak sabar untuk melahap mangsa. Di sisi lain, Zikyong sedang berjongkok bersama seorang gadis kecil mengatakan bahwa semua orang di pemukiman pegunungan Dongsan akan menghadapi pengepungan monster selama 5 hari 5 malam. Tapi jangan khawatir, karena semua orang di pemukiman akan turun tangan untuk mengatasi pengepungan di siang dan malam hari. Ia berharap agar semua orang tetap tenang karena mereka memiliki tembok terkuat di dunia serta sumber daya melimpah dan dukungan paling stabil. Mereka juga memiliki ratusan talenta kelas B, hampir selusin talenta kelas A dan kelas S. Bahkan mereka memiliki 2 individu paling kuat dengan talenta kelas Triple S. Mereka tidak perlu khawatir sama sekali tentang kegagalan, karena di hari-hari cerah mereka akan memiliki wilayah terluas dan terbaik di dunia. Pada saat itu, setiap orang yang berkepentingan dapat menikmati berbagai keuntungan dengan harga diskon. Sekarang masih ada 1 menit lagi. Semuanya, apakah kalian sudah siap untuk menuai uang dan pengalaman? Gadis kecil mulai tercengang sambil mengulang kalimat yang telah Zikyong sampaikan. Tinggal 1 menit lagi. Apakah kalian sudah siap untuk mulai menuai uang dan pengalaman? Semua orang bersorak mengangkat tangan, mengatakan bahwa mereka sudah siap. Di sisi lain, Chinbai memuji bahwa yang disampaikan Zikyong adalah sebuah pidato yang bagus dan sangat mengesankan. Zikyong balik berterima kasih atas segala usaha Chinbai beserta gadis yang telah ia bawa. Itu membuat Zikyong merasa sangat percaya diri. Chinbai mengatakan gadis kecil ini memiliki bakat yang cukup bagus dalam mentransmisikan dan memperkuat suara, jadi pindahkan dia ke tempat yang aman. Zikyong pun menerima perintah itu. Chinbai kemudian bertanya pada Luli, bagaimana persiapan siaran langsungnya. Luli mengatakan bahwa itu berjalan sesuai yang Chinbai instruksikan. Ia telah memilih kamera paling canggih dan dapat dikontrol secara langsung yang disediakan oleh kehendak alam semesta atau dengan kata lain disebut sistem. Chinbai memuji bahwa Luli telah bekerja dengan bagus. Silahkan mulai streaming langsungnya. Luli menerima perintah itu dan segera melakukannya. 1 menit tersisa sebelum pengepungan monster dimulai. Di forum evolusi muncul pemberitahuan bahwa perintah pendirian kota emas kelas S telah dilakukan di Jiangqing untuk membangun sebuah kota kehidupan. ID Black Tea mengatakan, bukankah judulnya clickbait? Untuk menontonnya membutuhkan koin emas. Fearless Handsome yakin bahwa itu adalah bos yang mereka lawan di pemukiman mereka yang menjatuhkan tatanan pembangunan kota kelas D.
Gosgar yang menonton siaran itu membantahnya, mengatakan bahwa pembangunan kota emas itu benar adanya. Ia tidak mengira banyak sekali monster zombinya. ID yang berbeda bernama Erikson menanyakan, apakah ada yang tahu tempatnya? Jika para Avolver itu berhasil membangun kota emas, ia pasti akan pergi ke sana untuk menetap. Sedangkan ID New World Emperor penuh tanya, bagaimana bisa itu di timur? Kembali di pemukiman Dongsan, sekarang 5 detik tersisa dihitung mundur. Terlihat Jinbai telah mengeluarkan kemampuannya berupa energi ungu yang menyelimuti tubuh hingga terbentuk seperti tali menjalar sebelum pada akhirnya waktu persiapan pertahanan berakhir. Bersamaan dengan ini, monster pun juga diperkuat. Terlihat mereka meraung dengan tubuh yang dibubuhi energi merah. Pengepungan dimulai. Menyaksikan itu, Cheng Er tercengang menanyakan, mengapa monster menguat ketika pengepungan dimulai? Mereka seharusnya membinasakan sebagian zombie sebelum pengepungannya dimulai. Zikyong dengan sebuah senyuman mengatakan bahwa Jinbei sebenarnya sudah tahu monster akan diperkuat. Tapi Jinbei bilang kalau monster yang diperkuat akan memberi lebih banyak poin pengalaman dan emas. Berpindah pada Jinbei yang telah melompat, melesatkan serangan menggunakan energinya sambil bergumam bahwa atribut zombie menjadi 3 kali lipat. Tetapi koin emas dan pengalaman juga mengalami peningkatan yang sama. Ia memegang salah satu kepala zombie dengan teknik Plague Infaction dan itu menjalar hingga ke seluruh tubuhnya. Sistem menginformasikan bahwa set wabahnya telah terpenuhi 5 dari 5 dan itu membuat semua atribut naik plus 15. Menerapkan debuff perlawanan yang melemah kepada mereka yang terkontak. Ia juga mendapatkan keterampilan tambahan berupa infeksi wabah dan waktu pendinginan selama 5 jam. Setelah zombie barusan berhasil terkontak, ia melemparkannya dengan maksud untuk menyebarkan virus pada zombie yang lainnya, dan itu bekerja dengan baik. Sistem mengatakan bahwa menginfeksi musuh dengan wabah menular yang menyebar dengan cepat akan menimbulkan kerusakan seiring waktu dan melemahkan statistik mereka. Jinbei dalam gumamnya memuji kalau itu adalah keterampilan yang bagus. Meskipun kerusakannya tidak tinggi, tetapi kemampuan menular yang dikombinasikan dengan atribut yang melemah menjadikannya keterampilan yang hebat untuk dimiliki. Itu tentu akan membuat pengepungan ini beberapa kali lebih mudah. Namun ia tidak mengira beberapa zombie yang sudah terkontak mulai menunjukkan fluktuasi fisikis. Ini membuatnya bingung. Bagaimana bisa zombie yang terinfeksi berkumpul dan zombie lainnya menjauhkan diri dari mereka? Ia berspekulasi kalau ada tuan di antara zombie-zombie ini yang bisa mengendalikan mereka. Jika itu benar, maka pantas saja para zombie ini tidak saling mendorong atau menginjak, melainkan bergerak maju dengan pasti dan tertib. Ia kembali melesat menyerang menggunakan cakarnya sambil meneruskan. Setelah ia menemukan tuannya dan menanganinya, zombie yang tidak terkendali pasti akan 2 kali lebih mudah untuk dihadapi. Tapi yang menjadi masalah adalah keberadaan lokasi tuannya yang tidak diketahui dan akan memakan waktu lama untuk mencarinya. Jika ia mengejar tuannya sekarang, ia tidak akan mampu menghadapi monster di depan. Penguasa zombie telah mengendalikan gelombang zombie untuk menyerang dengan kekuatan penuh dan setiap orang yang mempertahankan kota pasti akan menjadi korban. Tapi, jika ia tidak menemukan dan membinasakannya sekarang, juga akan merepotkan. Pada saat zombie datang dari arah awal, itu mengancam pemukiman dan mengganggu perhatian orang-orang. Oleh sebab itu, ia tidak akan bisa menjauh dan meninggalkan mereka. Terlihat sekarang ia tidak hanya membinasakan zombie, namun juga membinasakan monster raksasa dengan mudah. Setelah berpikir keras, ia menemukan sebuah ide dan menurutnya itu adalah solusi sempurna untuk situasi saat ini, yang tidak lain adalah bantuan dari Ming Ming.
Sejenak ia berhenti menyerang dan melindungi diri menggunakan perisainya dengan harapan Ming Ming segera bangun. Tepat setelah harapan itu terucap dari benaknya, Ming Ming pun mulai membuka mata dan berbangun. Songgi yang melihat itu merasa senang, sedangkan Ming Ming berada dalam kebingungan, menanyakan ada di mana dirinya dan siapa wanita yang berada di hadapannya. Lalu, kemana masternya? Sambil berbincang, Songgi menghubungi Chinbai menyampaikan bahwa Ming Ming telah sadarkan diri dan ia telah memberitahu tentang situasi saat ini. Mendapati notifikasi itu, Chinbai tentu merasa senang, sedangkan Ming Ming juga menghubunginya secara langsung yang diawali ucapan permintaan maaf. Karena Chinbai melaju dengan cepat sehingga ia tidak bisa menahan tekanan angin dan pingsan karena kelelahan. Ia telah mengetahui situasi saat ini dari Songgi, jadi ia akan masuk ke dalam mimpi untuk membantu Chinbai membinasakan para monster sekarang. Chinbai meminta padanya untuk tidak terburu-buru. Ia akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana rupa zombie itu. Gunakan kemampuan Ming Ming untuk memasuki mimpi dan temukan zombie yang ia maksud secepat mungkin. Ming Ming mengulangi, apakah benar yang Chinbai maksud adalah bertubuh manusia normal dengan bahu terangkat mirip bantalan bahu dan kepala besar, dibungkus dengan kerangka luar jaring halus dengan beberapa tentakel menjulur ke bawah dari bahunya dan memiliki kekuatan mental yang kuat. Chinbai menjawab bahwa itu tepat sekali. Ming Ming kemudian mengatakan pada Songgi bahwa ia akan tidur. Jadi tolong jangan biarkan orang lain mendekatinya. Terima kasih. Songgi yang tidak mengetahui mencibir. Kenapa Ming Ming tidur lagi? Bagaimana bisa kembali tertidur begitu cepat? Berpindah di ruang mimpi, Ming Ming sangat terkejut ketika menyaksikan begitu banyak zombie yang ada di pemukiman ini. Namun ia tidak gentar sedikit pun akan hal itu karena di dunia mimpi adalah keahliannya. Ia merentangkan kedua tangan dengan maksud mengeluarkan tekniknya yang bernama Dream Waver. Dan itu menjatuhkan bongkahan batu besar yang menghujam para zombie. Dengan sebuah senyuman semangat, Ming Ming mengatakan kalau ruang mimpi itu memang bagus dan menyenangkan. Baiklah jika begitu, ia akan mencari zombie yang disebutkan masternya. Ia tidak bisa menunda dan memperlambat. Oleh karena itu, ia menggunakan teknik yang berbeda, membentuk sayap di belakangnya, agar memudahkan dalam pencariannya, dan ia pun segera terbang di udara. Berpindah di dunia nyata, hari pertama pertahanan di malam hari. Terlihat Chinbai sedikit terpeleset sebelum pada akhirnya menghampiri Song Zikyong. Ia menanyakan bagaimana rincian korban jiwa dan kerusakan tembok kota. Zikyong mengucapkan terima kasih karena sampai saat ini tidak ada yang meninggal dan beberapa kali mereka telah berhasil membinasakan para zombie ketika zombie-zombie itu berusaha menembus tembok. Tapi untungnya mereka hanya mengalami sedikit luka. Kerusakan pada dinding juga tidak terlalu banyak. Ia pikir Chinbai harus yakin untuk membiarkan orang lain menjaganya. Seketika Chinbai menghentikan minumnya dan membantahnya. Ia tidak bisa lepas tangan begitu saja karena sekarang situasinya tidak optimis. Dengan wajah terkejut, Zikyong menanyakan, apakah maksudnya ada tuan pada para zombie? Apakah itu artinya masih ada zombie yang lebih kuat di luar sana? Chinbai menyerahkan botol minumnya, mengatakan bahwa yang muncul hari ini hanya versi yang disempurnakan dari zombie-zombie itu dan jumlah zombie khusus yang muncul dapat dihitung dengan satu tangan. Ia punya firasat kalau tuan dari para zombie ini sedang membangun sebuah kekuatan yang besar dan bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba Songgi datang bersama Ming Ming dengan wajah yang memerah. Ia juga tampak terburu-buru untuk menghampiri Chinbai yang adalah masternya. Melihat kedatangan mereka, Chinbai meminta pada Zikyong untuk memberitahu Luli agar tidak melakukan live streaming di sini. Zikyong dengan senang hati menerima perintah itu dan segera melakukannya.
Ia kemudian menyampaikan bahwa Luli sudah memindahkan semua drone kamera siaran langsungnya. Chinbei menjawab, baiklah. Kemampuan Ming Ming sangatlah unik dan tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Zikyong yang tidak terlalu mengetahui hanya bisa mengiyakannya. Berpindah pada Ming Ming yang telah tiba. Tampak ia tersengal-sengal sehingga Chinbei sedikit khawatir padanya dan menanyakan kenapa Ming Ming begitu gugup. Apakah menemukan tuan zombinya? Ming Ming menjawab, tidak. Meskipun ia merasakan beberapa fluktuasi energi, tapi masing-masing berlangsung singkat. Jadi ia hanya bisa memastikan arah umumnya. Dan ia tidak memiliki keterampilan mengunci atau melacak. Jadi maafkan ia karena tidak bisa menemukan titik pastinya. Chinbei meminta untuk tidak selalu meminta maaf. Ia tahu Ming Ming sudah mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Mendapati perlakuan yang begitu baik dari masternya, sejenak Ming Ming terdiam karena bingung respon seperti apa yang harus ia berikan. Ia kemudian mengatakan, tapi ia datang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa sebuah peta yang ada pada Songge. Walaupun ia tidak menemukan tuan para zombie, namun ia menemukan beberapa titik kumpul zombie khusus yang mencurigakan. Ia menunjuk pada peta yang sudah dilingkari, mengatakan bahwa setiap lokasi memiliki ratusan zombie khusus. Seperti di sini, di dekat pasar petani Jiangjing, ada 2 atau 300 pria gemuk bermata merah setinggi 2 meter. Sedangkan di alun-alun Dongsan dipenuhi zombie aneh tanpa lengan atau rahang. Selain itu, juga ada kerumunan zombie yang bergerak cepat merangkak di menara TV tepi sungai. Dan yang terakhir, di jalan-jalan Ronghua penuh dari ujung ke ujung dengan zombie kuat yang membawa senjata besar. Setelah menerima informasi itu, Chinbei membayangkannya dan berpikir keras mengatakan, si gendut raksasa, tank, predator, dan penyiul. Ini semua adalah zombie yang berevolusi tahap 2. Zikyong membenarkannya. Para zombie benar-benar berniat mencapai tujuan dalam satu gerakan. Lalu apa kekuatan zombie berevolusi yang Chinbei sebutkan barusan? Chinbei mengatakan zombie berevolusi tahap 2 setidaknya berada di level 10 sesuai deskripsi Ming Ming. Yang ia khawatirkan adalah ketika para zombie itu berkumpul dalam jumlah ribuan. Jika mereka hanya mengincar Chinbei, masih ada cara untuk menang. Tapi di bawah perintah sang tuan, para zombie tidak akan pernah mengepungnya. Mereka pasti akan mencoba masuk ke kota dan membantainya. Ini akan menjadi sebuah permainan siapa yang mampu membinasakan lebih cepat. Hampir tidak lebih dari 10% dari mereka yang akan bertahan hidup. Zikyong mengatakan bahwa tuan zombie itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Ia akan memeriksanya sekarang untuk melihat apakah ada evolusioner di kota ini yang memiliki bakat seperti mencari monster dan melacak fluktuasi energi. Sebelum Zikyong melakukannya, Chinbei meminta untuk tidak khawatir karena menurutnya ia punya kandidat yang cocok perihal itu yang tidak lain adalah Han Xiao. Ia pun segera menghubunginya menanyakan apakah Han Xiao memiliki kemampuan untuk melacak sumber fluktuasi energi. Han Xiao mengatakan bahwa Chinbei telah bercanda, bakatnya adalah pengendalian mental. Jadi secara alami, ia sangat sensitif terhadap fluktuasi energi. Chinbei menjawab, jika begitu, bantulah ia. Han Xiao menanyakan, apakah bantuan yang dimaksud ada hubungannya dengan tuan zombie yang Chinbei sebutkan di siaran langsung. Chinbei membenarkannya, izinkan ia menjelaskan situasi dan rencananya terlebih dahulu. Singkat cerita, hari berganti, pagi telah tiba yang merupakan hari kedua dalam mempertahankan kota. Kini Chinbei dan Ming Ming menemui Han Xiao di dalam ruang mimpi yang bertempat di pemukiman Dongsan, area villa. Han Xiao menanyakan apakah ini pemukiman milik saudara Chinbei. Siaran langsungnya hanya menayangkan tembok kota. Dan ini membuatnya tidak menyangka ada area villa sebesar ini.
Jika ia pindah ke sini, bisakah ia mendapatkan villa untuk ditinggali? Chinbai menjawab, tentu saja bisa. Ada banyak villa kosong di puncak gunung. Han Xiao bisa memilih mana yang disuka. Mendengar itu, Han Xiao mengepal kedua tangan dengan pipi yang memerah sebagai bentuk rasa senangnya sambil memuji bahwa Chinbai sangat baik. Jadi, ia juga harus melakukan yang terbaik hari ini. Ming Ming menanyakan pada Chinbai, zombie khusus mana yang harus mereka binasakan terlebih dahulu. Chinbai mengajak mereka untuk segera pergi ke menara TV tepi sungai. Dan tidak berselang lama, mereka pun tiba di dekat tempat yang dimaksud. Terlihat dinding tower itu dipenuhi dengan zombie yang merayap dan saling meraung sebagai bentuk bahwa mereka haus untuk memangsa. Menyaksikan itu, Chinbai mengatakan bahwa para penyiul adalah satu-satunya zombie yang bisa mengabaikan tembok kota. Jenis ini juga merupakan ancaman terbesar bagi pemukiman. Sang tuan pasti tidak akan membiarkan tim Chinbai membinasakan mereka. Sekarang ini semua tergantung pada kinerja Han Xiao. Dengan sebuah senyuman tipis, Han Xiao mengatakan, serahkan saja semuanya padanya. Bersamaan dengan kata-kata itu, Chinbai pun melesat bersama Ming Ming untuk membantai para zombie yang ada. Sedangkan Han Xiao tertinggal seorang diri. Di benaknya berpikir, mungkin ia juga harus belajar terbang dengan kemampuan psikisnya. Di sisi lain, Ming Ming sudah melepaskan serangan menggunakan teriakannya. Dan untuk yang kesekian kalinya, ini selalu menghasilkan gelombang suara keras bahkan lebih mengerikan dari dunia nyata. Karena ini adalah ruang keahliannya. Mendapati energi itu, para zombie yang terkena mulai berjatuhan karena tidak bisa menahannya. Melihat itu, Ming Ming mengeluarkan sebuah senyuman mengejek, mengatakan bahwa dirinya lah yang terkuat di ruang mimpi. Namun ternyata para zombie itu tidak benar-benar terjatuh, melainkan masih mampu meraih dinding bangunan untuk menahan laju tubuhnya. Tidak hanya itu, mereka juga melesat ke arah Ming Ming untuk menyerang. Ini tentu mengejutkannya. Ia tidak mengira zombie kali ini benar-benar kuat dan sangat cepat. Matanya bahkan melotot karenanya sambil bergumam bahwa sudah berakhir. Ia tidak punya cukup waktu untuk menghindar.